Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan malam. Adapun nas kita pada malam hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 14. Dan saya akan membaca satu ayat dari nas kita, yaitu di dalam ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Demikian firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tabut perjanjian atau tabut Allah ini menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Jadi tiap kali tabut ini berada di antara umatnya, umat akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan sebaliknya, bila berada di daerah musuh atau di tempat yang salah, atau di mana Allah tidak berkenan, maka Allah akan membuat kekacauan di daerah tersebut. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tabut Allah berada di rumah Abinadab, setelah sebelumnya berada di daerah Filistin. Nah, setelah Daud menjadi raja atas Israel, maka di sini Daud bermaksud untuk memindahkannya ke Yerusalem, yaitu dari rumah Abinadab. Nah, dalam perjalanan dari rumah Abinadab ke Yerusalem, Daud dan para imam melakukan kesalahan dalam membawa tabut Allah tersebut. Mereka membawanya dengan menggunakan kereta yang ditarik oleh lembu-lembu. Dan ini adalah suatu cara yang membawa barang yang biasa digunakan. Hal ini membuat Allah marah. Dan Uza sebagai imam pada saat itu malah tidak jadi membawanya ke Yerusalem, dan tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Dan Obed-Edom dikatakan diberkati oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengetahui kesalahan dalam membawa tabut Allah, kemudian Daud kembali membawa tabut Allah dengan cara-cara yang Allah sudah tetapkan, yaitu ditandu dan setiap beberapa langkah dipersembahkan korban, dan tabut Allah akhirnya berhasil dipindahkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Allah murka terhadap umat yang pada saat itu secara khusus Daud dan juga Imam Uza yang salah membawa tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat, atau simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, yang seyogianya juga diperlakukan dengan baik, dengan suci dan kudus. Tetapi sangat disayangkan mereka tidak menyadari bagaimana cara mereka untuk memperlakukan atau membawa tabut itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, di sini kita melihat bahwa yang pertama, mereka tidak melakukan itu dengan cara yang Allah kehendaki. Mereka tidak melakukan sesuatu hal, dalam kata lain bahwa mereka telah membawa tabut itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Artinya mereka sudah melanggar perintah dan ketetapan Tuhan. Itu yang pertama, sehingga membuat Allah murka. Yang kedua, kita tahu tadi bahwa tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Dan hal itu sangat penting bagi umat Israel. Karena itu ketika mereka mengabaikan kekudusan Allah dengan tidak melakukan semuanya dengan sesuai dengan ketetapan Allah, maka dengan demikian
sadar atau tidak sadar bahwa mereka sudah tidak menjaga kekudusan Allah itu di tengah-tengah kehidupan umat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian nas ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga kekudusan Allah itu dalam hidup kita. Jikalau saat ini Allah di dalam Yesus Kristus telah mengutus Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sebagai simbol kehadiran Allah, yaitu roh yang berdiam di dalam tubuh kita. Roh kita diibaratkan, tubuh kita ibaratkan sebagai tabut itu, sebagai simbol kehadiran Allah, karena kita adalah gambaran Allah. Tetapi ketika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, sehingga Allah yang hadir dan Allah memberkati kita, undur daripada kita. Karena kita sendiri tidak melakukan ketetapan-ketetapannya. Tabut Allah saat ini adalah tubuh kita orang percaya. Dan sebagai orang percaya kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus memelihara kehidupan kita. Jangan kita cemari hidup kita ini dengan segala yang najis. Segala yang tidak berkenan kepada Allah. Dan membuat Allah murka. Karena itu saat ini pun kita diingatkan bahwa kita harus menjaga kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sehingga Allah akan memberkati kehidupan kita seperti Allah sudah memberkati Obed Edom saat itu. Tubuh kita diibaratkan sebagai simbol kehadirannya. Karena kita adalah gambaran Allah itu sendiri. Tubuh kita adalah bait Allah, tabut Allah. Karena itu jagalah kekudusannya. Dan peliharalah sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan bawalah hidup kita, keberadaan kita, tubuh kita sebagaimana ketetapan dan peraturan Tuhan. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan saat ini. Marilah ya Tuhan, terus menuntun kami, terus mengarahkan langkah kami, terus memperlengkapi kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan demikian kami juga dapat menjaga kekudusan hidup kami, tidak mencemarinya dengan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa semakin meneguhkan, menguatkan iman, percaya dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.